Sahabat MK, terima kasih banyak. Anda masih menyimak kami di MKFM Bandung, Dabu Singkep, dan Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bulan Ramadan, sahabat MK, adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita semua. Tidak hanya bagi kita yang apa ya, yang sedang tidak hamil, sahabat MK, karena laki-laki tidak mungkin hamil ya. Bagi para ibu hamil dan juga menyusui, sahabat MK, bulan Ramadan memiliki keistimewaan juga yang bisa tetap kita reguk sebanyak-banyaknya. Ada beberapa rukhsah juga, sahabat MK, atau keringanan bagi para ibu hamil dan juga menyusui yang memang tampaknya kalau memaksakan dalam tanda kutip berpuasa akan mendapatkan efek-efek yang tidak diharapkan. Namun apakah betul kalau misalnya kita juga lihat dari tinjauan medis, sahabat MK, dan bagaimana caranya agar ibu hamil dan juga menyusui itu tetap fit selama bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tidak menjadi alasan para bunda untuk merasa tidak fit, untuk merasa lemas dan lain hal sebagainya, sahabat MK. Semuanya bisa kita upayakan agar Betul, bisa betul. tetap fit. Betul, betul. Nah, untuk itu kita akan banyak Nah, berbincang hari ini, sahabat MK, bersama dengan Dr. Widya Suti, SPOG MKes Hemahakes, dokter spesialis kandungan dari Klinik Jasmine MK Medika, yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya, Dok? Tetap bertugas? Alhamdulillah tetap bertugas. Insya Allah lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Katanya baru tindakan juga barusan, Dok, ya? Barusan memang kodanya ya, semua sudah diatur Iya. Allah. Lahirnya di Betul. Jasmine. Jadi ya Oh, gitu. alhamdulillah. Jadi saya juga tidak telat. Masya Alhamdulillah. Allah, Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah diatur dengan diatur, pengaturan yang sempurna. diatur. Tidak ada yang Baik, tidak diatur. dokter, kita akan banyak berbincang nih tentang hal-hal yang seringkali menjadi apa ya, menjadi kekhawatiran bagi para bunda yang memang ya qadarullah hamil ketika bulan Ramadan atau menyusui ketika bulan Ramadan. Biasanya hal yang jadi apa ya, hal yang suka disayangkan itu, wah, puasa saya pasti banyak yang bolong nih, seperti itu. Tapi sebetulnya menurut Dr. Wid sendiri, tantangan apa saja nih yang biasa dihadapi para bunda yang sedang hamil dan menyusui di bulan Ramadan, dan bagaimana menyiasatinya? Silakan, Dok. Terima kasih. Eh, Pertamanya adalah bulan Ramadan, bulan suci, yang Betul. memang kita punya ibadah yang wajib yaitu puasa di Ya. bulan Ramadan. Nah, saum kita ini harus juga menjadikan ibadah. Yang Ya. kedua adalah kehamilan. Kehamilan Ya. itu suatu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang wanita ditakdirkan untuk hamil. Ada yang tertunda, misalnya yang program kehamilan, ada yang memang kodarnya tidak bisa punya anak, ya. Hmm. Jadi dua-duanya sangat-sangat penting. Bagaimana menyikapinya adalah yang pertama, kalaulah ini cerita soal ibu hamil dulu. Ya, Kalau baik. ibu hamil muda, gejalanya banyak mual, muntah, memang tidak 100%. Ya. 90% biasanya trimester 1 tuh ada mual, ada muntah, sebentar pusing. Bagaimana nih puasanya? Sebetulnya dicermati lagi, Islam itu sangat mudah. Sudah Iya. betul-betul sangat mudah. Di Quran surat Al-Baqarah, di An-Nisa sudah dijelaskan. Kalau mau berpuasa silakan. Tidak puasa pun ada fidyahnya. Mau Hmm. selang sehari pun untuk ibu hamil dan ibu menyusui bisa. Bagaimana caranya? Kalaulah kita ambil yang puasa, Ya. sahurnya harus waktunya lebih dini. Jadi misalnya jam 3 mau makannya atau mau minum susunya dulu, makan telurnya, proteinnya. Jadi memang tidak langsung dekat-dekat imsak, karena Ya. perutnya akan kenyang menyikapinya. Nanti kemudian kalau mau makan dulu yang jam 3, jam 4 buahnya, susunya, multivitaminnya, sehingga punya tenaga. Ya. Kemudian pada saat buka, itu betul kalau biasa kita tajil ya, yang Betul. dicontohkan Rasulullah adalah ini, apa namanya, kurma. Nah, Ya. karena itu boleh kurma 3 misalnya dengan minum, tapi jangan langsung tajil yang maaf izin kolak apa semua jadi kenyang, Oh, gitu ya ya. kan. Nah, Iya. padahal dia harus makan besar nih kalau ibu hamil, Mm-mm. makan dulu nasi secukupnya, tahu, ikan dan lain-lain. Nah, Iya. nanti sambil tarawih mulai ngemil, kue-kuenya dengan Mm-mm. susunya, sari buah, kemudian jam 9 makan lagi. Jadi Mm-mm. ilmunya adalah tetap 3 kali makan, hanya diganti waktunya. Biasa Oh. pagi, siang, malam, sekarang sahur, buka, dan jam 9, jam 10. Itu. Mm-mm. Kemudian diantaranya pada saat sahur, kan kalau minum banyak
aduh kembung dokter, biasanya Ya. makanya minumnya dibagi, tetap kita butuh 2,5 liter sehari itu terpenuhi, Iya. mineralnya 1 liter, susu dan cairan mineral lainnya, sari buah, kemudian ada juga air putihnya 1 liter, dibagi untuk yang malam, pada saat tarawih 2 rakaat, minum lagi, ya Betul, pokoknya betul. mudah banget sebetulnya Islam itu. Yang Mm-mm. kemudian dok saya mah memang gemetar, tidak kuat. Nah kita cikapinya dua, apakah mau pada saat sahur boleh dengan air gula? Gula Mhm. terbaik adalah gula merah, 2 kali Oh. gula putih. Lain lagi dengan madu, bagus Mhm. juga. Mhm. Kurma bagus juga, cuman kalau kebanyakan kurma untuk ibu-ibu hamil tidak terlalu disarankan karena dia menyebabkan kontraksi, Oh mules. gitu ya? Ya, nah kalau pada saat akhir kehamilan, silahkan banyak-banyak biar cepat mules, cepat lahir. Kalau Oh, insya sesuai, Allah. ya begitu. Jadi sebetulnya prinsip dasarnya dipersilahkan yang mau puasa, asal Mhm. dicermati makanannya, gizinya yang seimbang ya. Sekarang tidak ada 4 sehat 5 sempurna, bukan begitu. Sekarang gizi yang seimbang gitu. Seimbang. Nah, kemudian Baik. kemudian ditambah multivitamin. Jadi tidak Mhm. selalu ke dokter kandungan, dari garda ke depan, minta ke bidan swasta praktek, bidan Mhm. puskesmas, puskesmas pembantu, semua pusat kesehatan tuh banyak sekali. Wah Indonesia tuh tadi dengar ceramahnya ya, tadi Iya, pagi begitu Agim bicara dengan Ustadz, itu Indonesia tuh kan beragam, betul. tempat pusat kesehatan pun banyak, praktek swasta banyak, bolehlah sampai rumah sakit terbesar, tetapi praktek-praktek kecil bidan, puskesmas pembantu, praktek klinik swasta itu mudah sekali terjangkau sekarang. Mau Iya. minta tambah multivitamin boleh, ditambah Mhm. lagi tadi madunya, kurmanya, sari buah buat sendiri, mudah. Tetapi Iya. kalau ibu itu merasa bahwa saya baru dicoba sampai jam 11, saya sudah gemeter, udah nggak nyaman, memang tidak bisa puasa. Oh, Satu. iya. Yang Mhm. kedua, kan bayinya nggak bisa ngetok tuh Kang. Tok Ah, tok tok betul. mami saya pusing, saya lemes, nggak bisa ke Iya, perut iya. ibu. Jadi harus dicermati tuh. Kalau ibunya puasa tapi jadi tidur terus, Mhm. apalagi bayinya tambah pusing di dalam, nanti Oh, air ketubannya kurang. Walaupun hanya iya, iya. 1 bulan ya pertumbuhannya. Nah Iya. itu jadi harus dicermati. Ibunya juga harus semangat. Mau saya Mhm. coba mau ikhtiar dulu mah enggak, dicoba Iya. selang sehari. Kebetulan kemarin kita sudah mulai waktu awal Ramadan ya bicara. Nah ini Mhm. udah tinggal 10 hari terakhir, apalagi kan malamnya ingin Betul. baca tambah Quran ya, dok biar Iya. anak saya soleh Iya. soleha, merasanya nggak nyaman kalau nggak puasa. Tidak begitu, tadi dikulangi, Ramadannya memang ibadah, Mhm. punya anaknya, punya putra itu karunia, kehamilan Betul. itu dari Allah. Jadi dua-duanya harus baik, begitu Kang. Dua-duanya harus baik. Iya, Jangan sampai kita apa ya, salah menyikapi ya. betul. Baik, Dokter Wid, tadi sebetulnya beberapa sudah disinggung ya, tapi saya ingin lebih dalam lagi dok dijelaskan. Dalam sudut pandang medis, sebetulnya kondisi seperti apa yang dibolehkan untuk berpuasa, atau ada juga mungkin sebagian yang direkomendasikannya lebih baik tidak puasa dulu, baik itu ibu hamil ataupun menyusui dok. Yang pertama sih memang kalau ibu hamilnya itu punya penyakit biasanya agak sulit. Misalnya maaf izin darah tinggi, ada Iya. memang dia rezekinya hamil tetapi dia punya kelainan ginjal, dia punya kelainan Mhm. pembekuan. Kemudian saya kemarin dapat juga dengan kelainan jantung. Oh Waktu itu iya, ibu itu memang tapi ya karunia dari Allah ya, bisa hamil kan? Ya betul itu betul. sudah Mhm. karunia. Di kebetulan ini bukan kebetulan, takdirnya bulan Ramadan. Jadi Iya. ingin juga puasa tetapi harus dicermati. Kalau ada beberapa yang memang harus minum obat teratur. Dia mau Mhm. diganti malam tidak bisa. Ada beberapa yang memang harus 3 kali satu. Kalau Iya. memang biasa diganti seperti multivitamin pagi sore, pagi malam tidak masalah. Tapi ada Mhm. obat-obat yang tidak boleh lepas. Nah itu ibu hamil dengan kondisi penyakit. Yang Oh iya. kedua, memang ibu hamil yang memang daya tahannya lemah sekali. Jadi Mhm. memang baru mencoba aja udah seperti mau pingsan, Iya. seperti lemas sekali, padahal sudah berusaha ingin puasa dengan sahurnya lebih dini, minumannya lebih Betul banyak. betul. Nah, Mhm. kemudian ada beberapa penyakit, terutama biasanya yang penyakit lambung. Karena Iya. memang sebelum hamil, kodarnya dia sudah punya penyakit lambung. Ya Oh. memang sih, karena kelebihan juga, kan di Islam itu mengajarkan tidak boleh kelebihan. Iya. Wanita itu sudah senang sekali kalau udah makan bakso pakai pedas, Iya loteknya betul, tambah masya Allah ya. cabenya. Dokter juga Iya. begitu sebetulnya. Oh begitu Kemudian ya. nanti bakwanya nambah cengeknya 3, itu yang membuat asam lambung kita kan tinggi. Jadi sebelum Oh, hamil pun sudah mau punya penyakit asam lambung. Nah waktu subhanallah. hamil jadi deh.
nambah Iya, yang iya. disebut GERD. Nah, itu harus Mm-mm. dicermati. Jadi memang prinsipnya selain dari medis itu boleh puasa, tapi dari pasien atau ibu hamil sendiri yang harus menyikapi. Oh Ya, iya. kalau memang sudah punya dasar ada penyakit-penyakit tertentu, kalau memang ingin berpuasa, sebetulnya diperbolehkan, asal Mhm. dicermati tadi Betul. makanannya terbagi. Kalau tidak, Mhm. memang kami tidak menyarankan. Iya. Karena Mhm. pertumbuhan janin pun tadi amanah dari Allah Betul. untuk punya kehamilan yang baik ya Kang. Iya, iya, alhamdulillah ya, betul. Jadi memang kalau misalnya ada penyakit bawaan atau tambahan begitu ya, karena kan sebetulnya kondisi hamil itu bukan kondisi sakit ya, dokter ya. Betul, betul. Makanya kita jangan menyebut pasien kepada ibu hamil itu sebetulnya ya. Karena Oh iya, pasien itu konotasinya kan untuk orang yang sedang sakit ya. sakit. Ibu hamil itu ibu sehat. Harus itu Ah. prinsipnya ya. Nah, ini juga mindset yang perlu dimiliki oleh para bunda nih kalau sedang Betul. misalnya berobat, bukan berobat juga, kontrol lebih tepatnya ya, kontrol Ya, kehamilan. Ya, Anda bukan pasien, Bunda. Ini insya Allah kita sedang memperjuangkan lahir nanti insya Allah generasi yang lebih baik. Nah, ini baru berbincang tentang kehamilan. Nanti juga kita akan berbincang tentang para bunda yang sedang menyusui, dokter ya. ya, Kita tampaknya perlu jeda dulu, dokter. Kurang ya. lebih sekitar 5 menit. Saya Baik. juga ingin undang terlebih dahulu sahabat MK yang ingin bergabung. Barangkali Anda juga sedang menjalani proses kehamilan di bulan suci ini ataupun Anda yang sedang menyusui yang tampaknya kok banyak tantangan begitu yang dihadapi, tidak seproduktif biasanya kalau berpuasa dan hal sebagainya. Nah, Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda kepada Dr. Wid di 0811 224 1027 melalui WhatsApp ataupun SMS. Nanti akan kami sapa Anda insya Allah selepas jeda berikut ini. Baik, sahabat MK, insya Allah kita akan mulai kembali dokter dan sahabat MK yang ingin bergabung juga boleh Anda sampaikan pertanyaannya di 0811 224 1027 tentang bagaimana nih agar tetap fit bagi Anda yang sedang menyusui ataupun sedang mengandung dalam kondisi bulan Ramadan yang tinggal 10 hari lagi ini. Baik, dokter kita lanjutkan dulu. Tadi kita cukup banyak berbincang tentang para bunda yang sedang mengandung. Nah, bagaimana nih para bunda yang sedang menyusui menyikapi juga bulan Ramadan agar tetap fit begitu? Ya, sebetulnya selain tadi bicara soal makanan sih sama ya. Kalau Sama ya? menyusui sama apa namanya hamil dengan menyusui, mengandung, itu biasanya Mhm. tambahan justru. Lebih tambah Oh adalah iya. yang menyusui. Karena yang menyusui itu cairannya Mhm. sebanyak. Nanti selain terasa agak lemas karena kulitnya kering juga, semua cairannya diambil untuk bayi. Ya. Jadi kalau ibu hamil itu Mhm. biasanya 2 sampai 2,5 liter cairannya sehari. Kalau ibu menyusui itu bisa sampai 3 Mhm. liter disarankannya. Jadi Oh air lebih putih ya? seliter. Air Iya. putih itu kan ada beberapa menyikapi, jadi dokter tuh enak loh saya minum air putih banyak. Kan bisa Oh ditambah iya. strawberry sedikit, tambah kurma Oh, sedikit, tambah infuse water ya lemonnya barangkali sedikit, ya? malah jadi infus water ya. Yang Mhm. konotasinya tidak selalu bahwa infus water tuh harus isinya ini kan tidak. Iya, iya. Serasa bundanya aja nambah supaya tidak mual ya, Mhm, minum mhm. banyak dan kemudian berkemihnya juga kan jadi agak banyak. Kami Betul, betul. nyebutnya berkemih gitu ya. Iya, Nah, iya. kemudian yang kedua adalah makanannya. Karena Mhm. dibagi dua tetap bahwa prinsipnya ibu hamil dan ibu menyusui itu ada part yang diambil oleh bayi. Iya, Kemudian betul. ada juga bagian yang untuk aktivitas. Jadi Mhm. nggak bisa kalau telurnya satu dibagi tiga. Oh Apalagi iya. itu anak pertama ya, misalnya gini, Iya. satu buat maminya, Mhm. setengah buat satu telur, satu buat maminya ya, buat bundanya, kemudian buat bayinya. Terus buat beberes, nggak Oh butuh masa telur, iya, nggak betul. mungkin. Iya, iya. Jadi jangan dicermati dong, udah satu aja, satu bunda bunda beberes, naik turun tangga, kemudian 3 lantai kantornya. Masya Allah. Bukan tidak boleh ya. Jadi Iya, iya. prinsip dasarnya saya ulang dicermati bahwa orang hamil itu alami. Iya. Tetap ada yang jualan, tetap Mhm. aja ada yang ke sawah, tetap aja ada yang ke pasar, tetap ada yang sudah putranya yang kedua, ketiga menyiapkan yang pertama, kedua menyiapkan ayahnya, ya kan, Mhm. rumah tangganya. Jadi Betul. itu harus dicermati bahwa kehamilan itu alami. Itu dulu. Mhm. Jadi supaya tidak salah terima. Kalau hamil jadi tidur aja, minta surat Ah, sakit terus, enggak juga. Kalau enggak juga memang ke ya. kantor, silakan ke kantor dicermati. Oh bagaimana si ibu hamil ini? Oh iya saya agak pekerjaannya banyak di komputer, barangkali saya istirahat sebentar supaya matanya tidak lelah, ya kan? Mhm. Pekerjaan yang memang tidak diperlukan dikurang-kurangi dulu selama
kehamilan dan apalagi ditambah Ramadan, ya kan? Betul. Kalau beliau mau puasa gitu. Iya, Prinsipnya tidak boleh karena ibu hamil atau ibu menyusui jadi tidur terus, tidak iya. aktivitas. Nah, olahraga ringan biasanya kami sarankan, tetapi pada Mhm. saat Ramadan paling jalan-jalan sekitar, apalagi ini kebetulan lockdown ya. Jadi Betul. karena memang pandeminya sudah ada yang ngatur ya, sudah Mhm. garisnya dari Allahnya begitu ya kita ya terima dengan baik, tapi jadi ibu hamilnya kalau jalan-jalan dari dapur ke meja makan 10 menit juga bisa sebetulnya. Iya, Cuman iya. ada kemauan dulu, satu. Mhm, Yang mhm, kedua, justru ini agak kebingungan, "Dok, mhm. hamil harus olahraga, harus misalnya jalan, sekarang kita jalan keluar juga jadi was-was, yang Betul. maaf izin nggak seudon juga jadi seudon sendiri. Ini Iya, pasien ini enggak ya, iya, anget-anget iya. aja kalau kita badannya anget, enggak ibu hamil, enggak menyusui. Dokter aja, duh anget nih, jadi parno betul. Nah, Betul. makanya ujung-ujungnya vitamin Qur'annya ya. Oh, Sebagai Masya Allah. Iya. muslim dan muslimah ini kalau kita mengaji, mengikhlaskan diri ya kan, jadi Mhm, lebih tenang memang. Zikrullahnya diperbanyak. Ini maaf betul. ya, saya bukan ustazah tapi mengambil dari guru saya, betul nggak? Betul. Gurunda Mhm. kita tuh selalu Iya. ikhtiar, ya kan? Ikhtiarnya bagaimana? Ya kan? Istighfarnya, Mhm. zikrullahnya, terus kemudian ikhtiar maksimal ibu hamilnya bagaimana, ya kan? Iya. Kemudian sedekahnya, ya itu kan Ah, penolong tuh, penolong supaya anak-anak yang dikandungnya, yang disusuinya, ya kan? iya. Sama, supaya Mhm. berkah ya, gitu. Betul, Masya Allah. Jadi dua ikhtiar sahabat MQ, ikhtiar ruhiyah dan juga ikhtiar jasadiyah ya. Ya, Ini betul. perlu untuk diperhatikan. Tapi memang bagi sebagian bunda ketika sedang menjalani proses kehamilan ataupun menyusui itu kadang-kadang kan untuk makan itu mudi Bu Dok ya. Iya, betul. Jadi malas makan gitu ya, ada yang nggak selera. Ini gimana menyiasatinya Dok? Yang pertama tadi harus kembali karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Tidak Mhm. semua orang bisa hamil. Apakah Ah, tertunda yaitu iya. dengan masih program, apakah Mhm. juga memang ada kelainan bawaan atau Nah, memang sudah kodanya sudah sampai bayi tabung 2 kali loh gagal. subhanallah. Itu Iya, udah iya. sampai yang ujung ya. Maaf, Mhm. tidak 10 juta, tidak mungkin paling enggak sekian puluh ya, yang termurah saja bayi tabung masih Iya. gagal. Nah itu saya selalu suka ucap kalau pasiennya, dok ih males banget ya hamil makannya tuh mudi baru sesuap enak udah pengennya Mhm. enak maaf izin pengennya seblak aja deh Allahu aduh Akbar. gitu itu boleh buat appetizer sekali-sekali ya pengen Iya. rasa karena ingat nah tadi karena kehamilan itu karunia coba ini udah dikasih amanah loh seperti Mhm. juga tubuh kita Iya, kita ini jantungnya nggak pernah diam betul. 24 jam ya Allah yang mengatur semuanya ya. Nah, kita dikaruniai adik bayi hanya segini nih, dikasih amanah. Ayo dong amanahnya. Nah, itu mungkin saya enak tapi Allah saya tambahin stroberi sedikit supaya minumnya nggak enak. Terus Iya. makanannya saya ganti deh sedikit pudingnya. Oke, makan telurnya nggak enak diceplok boleh. Ingat, Mhm. boleh loh mie itu boleh. Jangan Boleh ya? salah. Jepang Iya. Selatan, Itali itu juga makanannya kan mie. Tapi Iya, iya. mie-nya itu sebagai karbohidrat, ya Iya, kan? betul. Nah, Mhm. 20%-nya misalnya mie-nya digodok, dibuang airnya sebagai karbohidrat, Iya. mie-nya campur maaf izin kornet, botolnya sepotong, tomatnya, kemudian Mhm. ada sayurnya sedikit yang matang. Jadi tuh berimbang. Jadi mie-nya Oh, sebagai karbo, bukan iya. nasi, mie, roti bersatu Allahu gitu. Nah, Akbar. itu kan tadi ya Iya, ikhtiar bagaimana ruhiyah, ikhtiar jasadiyahnya gitu betul. kan. Iya. Ikhtiar dari seorang medisnya begini, ya kan? Mhm. Nah itu jadi sebetulnya kalau saya selalu mengingatkan ya teman-teman Mhm. bundanya yang sedang hamil, coba ingat bahwa ini tuh amanah. Betul. Gak semua orang bisa hamil, itu saja. Iya. Selalu Iya. saya ingatkan begitu. Pun Mhm. bisa udah ada yang mahal, ya Masya Allah. Iya. gitu. Jadi mahal, mahal, mahal betul. Ada yang sudah sampai tes saluran, sampai yang tadi ujungnya bayi tabung IVF Betul. itu. Betul. Jadi kalau Mhm. udah dikasih kebetulan, kemudahan sekali diberinya tidak pakai yang acara begitu. Maksudnya Iya. acara yang harus bayi tabung, harus Iya. dikasih vitamin penyubur dulu dan lain-lain. Oh, sangat sudah dimudahkan nih. Seperti Betul. tubuh kita ini sudah sangat mudah. Kita nggak bisa ngatur nih matanya. Coba kalau kurang satu syaraf. Saya pernah punya contoh Mhm. bayi waktu lahir gak bisa berkedip. Allahu Subhanallah saya Akbar. kaget. Menurut Iya. dokter anaknya ada satu syaraf yang kurang dokter di belakang. Ya Allah, Subhanallah. memang Subhanallah. sudah begitu beliau begitu sempurnanya nih bayi nih.
Iya. Menurut kita, ya memang harus begitu. Ini sempurnanya supaya dokter anaknya, dokter kandungannya, yang pertama bisa belajar. Iya. Kenapa nih bayinya begini? Sama Allah dibuat tidak ada kurang syarafnya satu, jadi nggak bisa berkedip. Jadi tiap berapa Masya menit harus Allah. diteteskan Iya. cairan gitu. Nah, itu aja sudah karunia kalau menurut kita harus teringat bahwa kata Bunda, itu sempurnanya bayi itu begitu. Hmm, Dengan hmm. sempurnanya bayi itu dokternya bisa belajar, dokter anak, dokter kandungan, saya, apalagi mau arogan Iya. bagaimana? Buat bulu mata selembar aja nggak bisa, kita harus ke salon nempel bulu mata, betul? Ayo, Allah. iya Iya, kan? iya, iya. Iya. Iya, dikasih bayi yang begitu sempurnanya itu aja amanah. Jadi kalau Hmm. males, aduh ini amanah. Betul. Makanlah sedikit, ganti Iya. ganti menu sedikit dan tidak selalu harus mahal. Saya bilang Betul. tadi mau bikin mie dengan telurnya aja udah cukup. Ya Hmm, kan? hmm, Mau hmm. bikin bubur pakai telur, pakai bayam, ya jadi Iya. bubur Manado. Wah, Indonesia Hmm. itu seragam makanannya. Dari Betul Sabang ya. sampai Merauke enak-enak semua. Duh, Enak-enak semua. ini masih subuh, masih pagi. Masya Kita Allah, udah masih pagi ngobrolin ini dok makanan ya. enak-enak. Apa Aduh coba ya dari Allah. kolaknya ada gula merahnya, pisangnya. Itu Iya, baru iya. tajil-tajilnya. Bunda yang menyusui, bunda yang hamil bisa ikut dengan Hmm, makanan hmm. ayah dan keluarga. Iya kan? Masya Allah, Iya, jangan betul. jangan pokoknya nggak boleh males bahasanya, nggak boleh Gak males boleh makan males, karena ada betul. bayinya. Ya, Iya, mungkin harus mencermati itu aja, rasa betul. bersyukur ya. Iya. Nah, Ada mindset yang apapun, perlu dihadirkan dalam diri kita ya, sehingga kita pun iya, bisa melakukan sesuatu dengan sikap yang tepat mungkin ya. betul, betul, Jadi betul. balasnya dilawan, sahabat MK ya, Ya, betul silahkan. begitulah. Kalau Baik, dokter sih dokter. menggebu-gebu terus ya. Alhamdulillah. Baik, dokter izin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada yang pertama dari sahabat Anis di Cianjur, usianya 26 tahun dok. Ini ada sedikit story-nya dulu, boleh saya sampaikan dok ya? Boleh, boleh. Saya berencana untuk promil anak kedua katanya. Namun sahabat kita ini sangat banyak keluhan fisik. Ini ada beberapa riwayat punya ISK, lalu pernah didiagnosa endometriosis dan baru saja melewati fase keluar darah selama sebulan. Setelah ke dokter itu diberi obat penstabil hormon karena memang pakai IUD dan baru menyapih anak 3 bulan yang lalu. Bagaimana kiat agar tubuh fit sebelum promil dok? Apa saja yang perlu dilakukan agar di kehamilan selanjutnya kondisi tubuh bisa bagus? Sebelumnya juga ada histori lahirannya itu SC karena didiagnosa IUGR. Sering juga tidak terasa nyaman perut bagian bawah sekarang itu. Banyak ya beberapa yang perlu disampaikan. Silakan dok. Nomor satu adalah ingin punya anak lagi ya. Nah, Ya, dengan beberapa kondisi penyakit, betul. penstabil hormon lah, pemakaian IUD. Yang kedua adalah kalau memang mau hamil lagi nih, yang Mhm. dicermati ada tiga. Iya, Number one is exercise, olahraga exercise. teratur ya. Mhm. Sudah pernah disampaikan saya dulu waktu di MG beberapa Mhm. yang lama itu. Ya. Olahraganya adalah minimal 30 menit seminggu 3 kali. Itu sudah sangat cukup. Ada Mhm. yoganya, ada larinya, ada apa namanya yang low impact, high impact boleh. Minimal Mhm. 3 kali dulu. Sehingga otot-ototnya oksigenase ke seluruh tubuh baik. Iya, Ya. iya. Kemudian yang kedua, makanannya yang teratur itu berimbang. Mhm. Jadi Mhm. tidak boleh kelebihan karbohidratnya. Nasi, Iya. mie, roti, kue-kue, bolu, donat, seblak itu karbo semua, kerupuk. Oma Masya orang Indonesia kan Allah. begitu. Ya Iya, udah iya. dokter sampai nololang nih ngomongnya nih. Itu tapi dicermati harus Iya. ada Mhm. proteinnya, boleh dari telur, tahu Sumedang, tempe dan segala ya banyak ya. Nah, Betul. kemudian dengan mineralnya, nggak Mhm. selalu harus vitamin. Dok, vitamin mahal, nggak ada masalah, nggak usah vitamin. Potongan buahnya everyday setiap hari, Mhm. kemudian Mhm. ditambah lagi sari-sari buahnya yang ada di Cianjur banyak banget tuh, ya kan buah-buah segarnya. Nah, Banyak. seperti itu. Iya, Nah, iya. nah setelah itu Betul. silakan Mhm. ke dokternya, dilihat lagi bagaimana rahimnya, bagaimana telurnya, bagaimana Mhm. saluran. Nah, yang tiga ini Mhm. memang memang dokter ya yang berkompeten untuk melihat. Jadi nanti akan Betul. diberi trik cara untuk menghitung masa subur. Nah, itu bisa. Nah, ayah bundanya Mhm. sama. Jadi menghasilkan sel Oh telur yang ya. baik, sel spermnya yang Mhm. baik gitu. Yang vitamin yang nomor 4 Mhm. mah dokter mah selalu vitamin Qur'annya mah nggak boleh lupa ya. Mengajinya, Nah, itu dia. berikhtiar kepada Allah itu nomor 4 vitaminnya nanti dibalik jadi nomor 1 itu sih ya namanya ikhtiar Mhm. maksimal. Nah, tetapi Betul. tadi yang kedua pertanyaannya mengenai seksio cesarean. Mhm. Kalaulah sebabnya sesarnya bukan panggul sempit, satu. Yang Mhm. kedua, jaraknya sudah 2 tahun dan Mhm.
memang tidak ada masalah dari nanti posisi ibu dan bayi dan letaknya dengan sejahtera, maksudnya adalah bayinya air ketubannya, posisinya dan lain-lainnya ukurannya cukup. Kalaulah mau dicoba online untuk kelahiran normal, dipersilakan. Itu. Jadi trik yang berikutnya adalah tidak semua yang harus seksio sesarea atau lahiran sesar harus sesar kembali, tetapi hanya sekian persen, memang tidak banyak, tetapi boleh dicoba dan silakan, tapi ada syarat yang terpenuhi. Ya maaflah, gampangnya mau bikin KTP baru usia 13 tahun gitu kan, harusnya pakai kartu sekolah lah, ya kan? Tidak KTP. Jadi memang ada syarat tertentu yang memang harus dilalui gitu. Kalau bisa silakan. Ada beberapa, dokter tidak mau arogan, tapi bahwa ada beberapa pasien yang ibu hamil yang sekarang anak keduanya lahir normal, anak pertamanya seksio cesarean. Semua dokter kandungan pasti pernah mengalami. Yang pertama lahir sesar, yang kedua berusaha normal, ada yang gagal, ada yang berhasil. Memang ada syarat tertentu lah begitu. Iya, nanti lebih lanjut bisa konsultasikan ya dok ya. Bisa ke dokter di Cianjur. Ya. Boleh. Ya, terima kasih dok. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Ada sahabat kita, sahabat Farisah. Kebetulan lahiran bulan Maret kemarin ditangani dokter Wid katanya. Ya, anaknya itu usia 2 bulan dok. Banyak dokter atau nakes yang menyarankan sebaiknya jika bayi di bawah 6 bulan atau yang masih ASI eksklusif tidak berpuasa dulu. Menurut pandangan dokter bagaimana sebaiknya dok? Kalau saya tadi dicermati, karena saya kebetulan, Bu Farisa apa kabar? Nah itu ada yang sampai sekarang ASI-nya 8 botol. Beliau berpuasa terus. Jadi ini hanya mencontohkan ya, saya tidak arogan. Tapi maksud saya waktu saya hamil, saya kebetulan ini mencontohkan di sini kembar. Gak kuat nih waktu saya puasa tengah-tengah, waktu tahun depannya setelah melahirkan saya normal kembar, kemudian menyusui 2, repot banget rasanya sambil jaga di puskesmas kebetulan. Sudah 2 bulan melahirkan langsung ke puskesmas saya, kodarnya gitu ya. Pindah dari Bandung ke Bogor. Itu sambil menyusui, sambil mengerjakan rumah tangga, nggak sanggup saya. Saya memang tidak puasa. Tapi karena memberi ASI-nya kiri kanan 2 lagi bayinya. Gitu. Nah, kemudian kalau memang Bu Farisa merasa oke, dilihat dari makanannya, waktu sahur, kemudian cairannya cukup, ibu minum susu seliter sehari nih. Dan ingat, susu itu tidak selalu harus susu menyusui, susu atau yang sekalian untuk ibu hamil, susu hamil. Karena Amerika, Rusia, Arab sampai hari ini tidak mengenal susu hamil loh. Maaf, iya, mereka minumnya fresh milk, ya. Nah, jadi yang seliter-seliter itu, ibu mau beli yang di Lembang, langsung digodok ya, lebih ekonomis silahkan. Coba minum susunya seliter, air kurmanya setengah liter, ya 502 gelas, tambah mineral, ada minuman banyak sekarang. Ya alhamdulillah kalau ada rezekinya ada air jam-jam lebih bagus lagi ya. Ya kan? Allah, itu makanya enggak apa-apa tuh. Pasien saya 2 ini sambil berpuasa, maksudnya sambil baru melahirkan, tetapi terlewat nifas dulu kan, ini udah 2 bulan. Kalau 40 hari memang nifas ya. Tapi setelah 40 hari ternyata ini seperti 2 bulan, ibu dipersilahkan untuk mencoba. Kalau saya prinsipnya begitu. Tetapi dilihat ASI-nya, anaknya tiap 2 jam menyusui dan tidak rewel, ya tidak masalah. Tetapi memang pengalaman mungkin nakes-nakes, para teman sejawat medis, waktu melihat ibunya berkeluh kesah, baru 2 bulan atau 3 bulan, tuh saya ASI-nya jadi seret puasa. Nah, disikapi dulu, kita maksudnya harus, pokoknya ajarannya Gurunda deh, betul nggak? Benar, akurat, lengkap. Nah itu, tanya dulu, ibu betul nggak minumnya? 6 gelas minimal, bagaimana susunya, bagaimana tadi telurnya, waktu sahur, waktu buka, kan tadi untuk ngurus babynya, untuk beberes dan lain-lainnya butuh protein juga kan. Kalau telurnya satu ceplok, setengah ceplok aja udah enak waktu sahur. Memang tidak bisa, diamanahi bayi harus sehat, ya kan? Waktu menyusui berarti kembali lagi, sudah dikaruniai bayi, amanahnya harus disehatkan, diberi susu yang cukup, diberi ASI maksudnya ya. Kemudian makanan ibunya pun harus cukup. Kalau 2 bulan mungkin kalaupun sedang bekerja, apalagi ini WFH, bisa di rumah, mungkin lebih bisa berpuasa. Kalau saya sih prinsipnya 2. Dipersilakan kalau ibu bisa, ibu melihat ASI-nya, nanti kentalnya kan bisa ibu lihat. Adiknya habis nyusu setengah jam tidak rewel,
udah disusuin tiap seberapa jam rewel, seberapa jam rewel, berarti adiknya tidak kenyang. Oh, Gitu. gitu Jadi ya. ada kok, kalau seorang ibu itu ada heart to heart-nya. Iya, Bahasanya iya. dia tahu nih ibu bayinya nih kenyang nggak. Dari perut aja adiknya udah ngobrol, ya Hmm, kan? 9 betul. minggu sudah diberi telinga pendengaran yang lengkap. Ya kan? Iya, Waktu iya. hamil, apalagi sudah melahirkan, ibunya pasti heart to heart tahu nih, bayinya kok rewel terus. Oh, jangan-jangan ASI saya kurang. Jangan Mhm. saya minuman makanan saya yang kurang begitu. Yang Mhm, harus mhm. dicermati oleh Ibu Farisa. Ya, Baik, alhamdulillah. Terima kasih dokter. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari sahabat kita, mohon izin tidak disamakan namanya. Bagaimana cara mengatasi ASI yang hambar karena puasa, Dok, katanya? oke. Bagaimana sebetulnya ASI hambar? Mhm. Saya ingin balik bertanya, apakah betul ASInya hambar? Dari Allah, Nah, ASI itu itu dia ya. sudah cukup. Kita yang Iya. mungkin di mindsetnya, kata Mhm. nakesnya, maaf, kata orang tuanya, maaf ya, Mhm. Iya. eh, eh, ada bahasa yang jangan-jangan ASInya jadi nggak enak kalau puasa. Kata siapa? Makan dagingnya aja seperempat, telurnya waktu sahur 2, ya kan? Jadi maksud saya itu lagi, apakah hambar? Apakah dirasa oleh ibu gitu? Jadi Betul, betul. rasanya nggak enak, tidak asin, tidak manis. Padahal ingat, ASI itu sudah ada 100 antibiotik di dalamnya. Kalau yang mengasi sampai 2 tahun full, kalaupun nanti bayinya diare, diarenya itu tidak Mhm. apa namanya, tidak tidak lama gitu. Atau misalnya batuk, Oh, iya. dia tidak akan lama. Jadi, dok, katanya kalau ASI 2 tahun anak saya tidak sakit. Mohon izin, bukan tidak sakit. Tetapi kalau sakit tidak berat. Jadi kalau Oh, mau iya. diare tidak jadi. Kalau mau flu-flu sedikit tidak jadi flu. Karena dengan dia Mhm, sudah punya mhm. antibiotik alami dari ibu yaitu Oh, ASI. iya betul. Gitu. Mhm, Maaf mhm. izin, apa Baik. terdengar? Ini ada gangguan tadi sedikit. Baik, masih terdengar tapi ada Oke, sedikit suara seperti kabel kurang kurang apa ya? Kurang baik. kuat. Ya, Baik, tapi masih bisa terdengar alhamdulillah dokter. Terima kasih banyak jawabannya. Kita perlu jeda satu kali lagi dokter, mohon izin ya. ya, baik. Ya, dan sahabat MK terima kasih banyak Anda yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Insya Allah di segmen terakhir masih akan kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Jadi tetap simak kami di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita sudah sampai di segmen terakhir perbincangan kita. Dan kita pun akan sapa beberapa pertanyaan yang sudah masuk dok, mohon izin. Selanjutnya ada sahabat Tia di Bandung, usianya 43 tahun dok. Apakah dengan usia di atas 40 tahun ini masih aman untuk hamil anak ketiga? Dengan riwayat anak pertama wafat karena gagal janin dan preeklamsi juga nih dengan cara SC. Alhamdulillah anak kedua sekarang 4 tahun. Jazakallah khairan dokter atas penjelasannya. Makasih. Jadi kalau kehamilan itu sebetulnya karunia. Memang kita tidak seperti yang dulu istrinya Nabi itu ya, yang 80 tahun kan ibunya. Tapi kan itu zaman Rasulullah ya. Nah, Iya, tetapi maksud saya beda zaman, kan justru ilmu sudah sangat maju. Tidak betul betul. bagaimana apalagi yang kodarnya. Kemarin saya dapat pasien itu bukan pasien ya, ibu mau hamil Mhm. usianya 43 karena baru menikah 1 tahun. Iya, Terus iya. masa kita menjudge langsung, oh nggak boleh itu di atas 40, tidak. Mhm, Tetapi mhm. dicermati. Secara medis ilmunya adalah sel telur paling sehat pada saat masa reproduksi, usia Iya. kehamilan 20 sampai 30. Mhm. Kemudian menurun kadar sel telur yang baiknya 5% pada saat usia di atas 35. Iya. Di atas usia 40 sel telur yang baik turun 30%. Nah, itulah persentase sel telur yang turun Mhm. itu dicermati sehingga ibu berobatlah ke dokter, ke pusat kesehatan untuk mencermati kondisi tubuh ibu dari Mhm, mhm. kesehatan secara luarnya dulu dan kemudian secara alat reproduksinya. Misalnya Iya. bagaimana nanti dilihat sel telurnya, salurannya, rahimnya, ya kita tidak bilang terus secara bahasa awam ya, Mhm, rahimnya mhm. gitu dan bagaimana calon dari spermnya. Jadi kan diberi vitamin, Iya. ada tes ya, bagaimana supaya tidak terjadi preeklamsi kembali walaupun teorinya bisa terjadi. Jadi Mhm. pemberian vitamin tradisional bawang putih tablet ya kan, Iya, bagaimana iya. minum-minum daun apa namanya yang digodok itu betul memang Mhm. sudah menstabilkan tekanan darah. Oh, iya, iya, Kalau iya. mau pakai tradisional, tradisional itu kan
dari Allah ya. Iya Masa betul. bisa bikin daun alpukat? Jadi jangan langsung a priori. Memang Mhm, saya belajar juga kebetulan sekali pernah mhm, menimba ilmu waktu itu mengambil magister hukum. Kami mhm. dikirim tuh ke Bangkok. Saya baru baru kaget saya di Raj Hospital ini pengalaman bahwa saya itu dokter umum dulu, kaget juga. Satu Oh, hospital ada tulisannya, mau tradisional terapi belok kiri, mau yang terapi medis belok kanan. Ternyata kalau kami orang Asia boleh dibawa ke situ, kami melihat, oh dok Shinsei-nya tuh dokter umum, oh belajar Masya Allah. tradisional. Oh ya Iya. pantas, betul bahwa ilmu tradisionalnya maaf tidak abal-abal. Mhm, Berarti kan mhm, dia tahu mhm. bahwa yang ini minuman ini, khasiatnya ini dia mencoba ada di sana di Iya. Rats Hospital waktu itu di Oh, Bangkok. Nah, oh tapi saya belajar dari situ. Oh kita dokter tuh nggak boleh arogan bos. Semua obat itu bagus. mhm, Enggak, itu mhm. hanya jalan, ya kan? Iya betul Jadi betul. kalau ibu mau punya anak lagi, jalan ikhtiar maksimal. Silahkan Mhm. ke dokter, periksa rahim dan komponennya, Iya. bagaimana kesehatan luar ibu, bagaimana supaya ikhtiar tidak darah tinggi, ngemil Mhm. ngemil kue-kuenya berhenti, ya Oh betul keripik-keripiknya betul. berhenti. Jadi ada ikhtiar dari diri. Yang nomor 4 vitamin Quran itu udah nggak bisa di apa lagi itu mah harus mengajinya zikrullahnya dan lain-lainnya sedekahnya Iya. itu di dalam vitamin Qurannya tapi yang satu dua tiganya dikerjakan itu Mhm, yang namanya betul. ikhtiar maksimal jadi nggak Iya. oh nggak boleh nggak kalau saya nggak karena saya sudah pernah menimba dan begitu kecilnya kita ini SPG-nya apa bisa hebat begitu orang lain dengan Mhm. tradisional terapi dan dia dokter umum saya sudah Iya. melihat sendiri waktu di Raj Hospital Bangkok untuk Mhm. pengobatan yang secara tradisional tidak Wah, pakai obat-obat medis ya kan luar biasa ya. Bisa iya diintegrasikan seperti itu ya, Dok ya? iya jadi memang Ibnu Sinanya ada sudah Mhm. jelas sekali itu ya kan Betul. Masya iya Allah. iya berarti kalau Baik. dokter Zaidul Akbar jangan Mhm. langsung kita juga mohon izin ya ada juga yang a priori tidak Mhm. boleh ya Mhm, memang mhm. ilmu itu kan dari Allah segitu luasnya lautan saya Betul. tidak ada apa-apanya jadi Masya silakan Allah. balas Iya. lagi silakan kalau mau punya putra dicermati nanti ada ilmunya juga secara medis gitu. Baik, baik. Terima kasih, Dok. Ya. Kita lanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya ada dari Ibu Yani di Pasir Koja. Sedang hamil 6 bulan, Dok, anak ketiga. Usia sudah 41. Menurut dokter, apakah melahirkan itu harus di rumah sakit dalam kondisi seperti ini atau bagaimana menurut dokter? Nanti sebelum melahirkan dicermati dulu kontrol saja ke dokter Iya. kandungan ya kan. Mhm. Yang tertinggi lah untuk bidang kebidanan ya selain medisnya para medis kan dari bidan naik ke dokter kandungan. Nanti Mhm. share apakah Iya. dilihat keadaan kondisi umumnya ibu ya. Mhm. Memungkinkan nggak? Bagaimana riwayat persalinan anak pertama keduanya? Apakah Iya. mudah, cepat, tidak ada penyakit bawaan, darah Mhm. tinggi dan Mhm. lain-lain. Yang ketiga Iya. tenaga medisnya maaf bidannya sendiri apakah memang expert untuk sudah Mhm. memang dengan pengalaman melahirkan anak ketiga harus cepat bagaimana kondisi ibu termasuk anemianya Iya. apa tekanan darahnya dan lain-lainnya ya Mhm. kesiapan darahnya kalau memang ibunya baik masih dipersilahkan tetapi ada Mhm. dokter pengampu biasanya Oh. kalau klinik utama Mhm. lahir di bidan ada dokter kandungannya Mhm. rumah bersalin dia punya koordinasi atau kolaborasi dengan dokter kandungannya. Jadi Oh bisa iya. konsul dulu. Nanti ibu silahkan kontrol ke bidannya yang biasa, lalu nanti bertanya ke bidannya, Bu bidan punya nggak dokter? Pasti ada koordinasi Mhm. dengan dokter kandungannya. Jadi bisa sinergi. Betul. Jadi dokter kandungannya akan menjawab, oh ternyata ini mah kondisinya begini-beginilah. Bahasa Mhm. Sunda dokter keluar, gini mah, gini-gini gitu. Iya, iya. Jadi nanti, oh aman, ya silakan. Betul. Gitu sebetulnya. Baik. Jadi tidak memang ada berapa waktu itu saya lihat ada pernah bidannya konsul tensinya udah tinggi usianya Mhm. 39 kan belum Mmm. 40 tensinya Iya. udah tinggi riwayat anak pertama kedua pendarahan udah deh ya Mhm, kita kan mhm. harus life savingnya ibu dan bayi Betul. ayahnya ingin ibu dan anaknya sehat Iya, ya terbaik. kan gitu jadi harus Mhm. memang satu lingkaran ya jadi Iya. biar ibu lahir aja aman tapi Mhm. bagaimana bayinya bagaimana termasuk proses persalinannya gitu kan Betul. harus aman dan baik ya Mhm. begitu Safety first ya. ya Baik, betul alhamdulillah. Ada 2 pertanyaan terakhir ini, Dok. Ya, yang selanjutnya ada dari sahabat Putri di Cianjur. Ini agak di luar tema tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Apakah ketika buka IUD itu harus ketika kondisi sedang haid atau sebetulnya bisa dibuka kapan saja, Dok? oke
Langsung dijawab ya, karena Silakan. kalau rahim itu punya mulut rahim, itu Mhm. menguncuh kalau tidak saat menstruasi. Pada Iya. saat haid dia lebih mekar. Jadi Mhm. lebih tidak sakit satu. Tetapi dalam Oh. kondisi tertentu, misalnya saya pernah mendapat pasiennya dari luar kota, ingin Mhm. dicabut, ya kita punya ilmunya maksimal. Kita Iya. ada suntikan dibaalin di mulut rahimnya sedikit, Mhm. sehingga tidak terlalu nyeri. Oh, Sebetulnya iya. prosesnya mudah dan mengurangi rasa nyeri kalau pada Mhm. saat menstruasi, haid. Oh, iya. Ada juga pasiennya pernah bertanya sama saya, dokter kagok, udah, wah dokter mah ngelahirin apalagi begitu. Jadi nggak apa-apa, memang dokter kandungannya akan lebih prepare juga pada saat menstruasi. Kalau tidak bisa, ya misalnya ada hal tertentu ternyata mensnya sudah berhenti dan lain-lain, kan tidak dalam keadaan haid gitu. Mhm. Mhm. Itu Baik, aja baik. sebetulnya. Baik. Ini yang terakhir ada sahabat Tina Mulyani, usianya masih 21 tahun dari Cililin. Sekarang sedang hamil, usia kandungan 8 bulan. Satu pekan kemarin, sahabat Tina ini periksa ke dokter kandungan dan sudah melaksanakan puasa 1 pekan lebih. Ketika di USG, berat badan janinnya tercatat 1.900-an gram, hampir 2 kilo ya. Dokter melarang berpuasa walaupun berpuasa selang-seling katanya. Padahal sahabat kita ini merasa kuat, tapi hanya sering mengeras perutnya saja. Apakah menurut dokter harus benar-benar tidak puasa atau masih bisa disiasati, Dok? Oh ya, nah begini, kan dokter kandungannya akan lihat sejahtera tidak janinnya. Iya. Ya, yang pertama itu Mhm. dicermati dari ibunya. Ibunya sehat, oke ya, dengan segala fisiknya yang kuat. Yang kedua, Mhm. sejahtera enggak, sesuai enggak beratnya. Kalau memang tidak sesuai beratnya, memang berarti kan suplai Mhm. makanan ke adik bayinya tidak Mhm. cukup. Oke, oleh Iya. karena itu dokter kandungannya menyarankan tidak puasa. Kalau Mhm. selang-seling, kalau ibu memang mau, sebetulnya paling mudah adalah 3 hari mau coba selang-seling, USG lagi, fair, ya kan? Saya Oh, bilang iya sama betul. pasiennya, pernah satu pasien, mohon izin, kurang banget, ketubannya kurang banget, Bu, fair, maaf, tidak perlu membayar lagi, tidak urusan. Tapi ibu datang, USG ulang. Kalau ibu benar-benar ingin ibadah juga, nggak bisa, hati saya nggak nyaman kalau puasa, begitu. Ada yang menyampaikan begitu. Mhm. Mhm. Silakan, 4 hari ibu coba selang-seling, ibu USG. Kalau Oh, iya. 4 hari aja tambah turun, sudah. Jadi Mhm. secara medis sudah dilakukan dengan USG, menghitung jumlah berat bayi, jumlah cairan ketuban, bagaimana aliran plasenta, aliran darahnya, semua terlihat, ya kan? Mhm. Kalau memang ternyata tidak sesuai dengan ukurannya, atau kan bisa dikejar habis puasa. Tidak begitu ilmunya. Kalau Oh. plasentanya sudah rusak, tidak bisa diperbaiki. Tetapi plasenta yang sehat masih bisa memberi makan ke bayi, Mhm. ari-arinya itu. Jadi Iya. kalau plasentanya misalnya udah rusak 30%, nanti terus rusaknya bertambah. Tetapi Mhm. yang masih baik memang betul memberi makan ke bayi. Itulah yang Masya disebut tadi Allah. kita ngobrol pertama, bahwa bayinya IUGR tadi, bahwa bayinya akan tumbuhnya kecil. Saya Mhm. persilahkan kembali ke ibu hamil ini ya, ke Ibu Tia Mhm. ya. Karena Iya. itu tergantung Ibu Tia. Kalau memang betul-betul mau selang sehari, saya tidak punya data, gitu kan. Betul, Balik, betul. Mhm. benar, akurat, lengkap. Akuratnya harus USG, melihat Iya, semuanya. Lengkapnya ngobrol dulu kan, yang secara betul. global. Jadi kalau mensarankan, harus kalau secara medis, kembali justru ke dokternya aja, mudah. Kembali Oh, ke iya. dokternya, USG ulang. Ini sudah tinggal 10 hari. Saya mau coba 4 hari aja. Hari keempat USG. Ternyata bertambah, Mhm. bisa bergen sama dokternya kan, Mhm. berkolaborasi. Jadi Iya. nyaman ibunya. Kalau Oh. misalnya saya mau selang sehari tapi nggak dilihat nih sampai akhir Ramadan, nggak bisa menurut dokter. Iya. Karena Oh, tidak Masya Allah. akurat, ada yang hilang, benar, Iya, akurat, iya. lengkap, keakuratannya kan yang harus USG. Nggak ada Betul, lagi betul. untuk berat cairan ketuban dengan berat janin, begitu. Ya, Iya, data-data ini kan diperlukan dokter juga untuk memberikan saran keputusan begitu, Dok ya. cocok, betul, supaya lengkap ujungnya itu, ya. Betul, alhamdulillah. Baik, Baik. dokter tidak terasa nih sudah jam Iya, 8.41, Masya betul, Allah. udah kelewat nih kita ya. Iya, tapi Ya, tidak baik, masalah, baik. Dok. Alhamdulillah. Mungkin di akhir ada yang perlu disampaikan kembali kepada sahabat MQ yang sekarang ya, qadarullah ketika pandemi, ketika Ramadan, sedang hamil ataupun sedang menyusui. Apa pesan yang ingin disampaikan, Dok? Yang pertama adalah kehamilan itu adalah karunia dari Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dijaga, diamanahi bayi, baik dalam kandungan maupun yang sudah sedang menyusui. Mhm. Jadi, kemudian yang kedua, adanya bulan Ramadan, bulan suci yang memang kewajibannya berpuasa. Yang Iya. ketiga, Islam itu sangat mudah.
Mhm. benar-benar mudah. Mau yang hamil ada di Quran Surat An-Nisanya, ada di Al-Baqarah, mau bayar fidyah boleh, mau ikut Mhm. berpuasa boleh, mau selang Iya. sehari boleh. Tetapi yang keempat dicermati, harus semuanya berikhtiar maksimal. Kalau yang Mhm. puasa, buka, sahur, tengah malamnya jam 9 setelah sahur makan kembali. Mhm. Dengan makanan berimbangnya tadi, Iya. minumannya dan vitamin mineralnya ya, kemudian Mhm. cemilannya yang sehat, sayur-sayur dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah ikhtiar maksimalnya dengan Quran, mengajinya, Betul. ya kan, sedekahnya, berzikrullahnya, itu supaya kehamilannya baik yang berpuasa atau yang tidak, dan yang menyusui baik yang berpuasa atau tidak, semuanya barokah Amin, insya Allah. ya. Terima kasih banyak jazakallah khairan Dokter Wid Amin, dan amin. selamat kembali bertugas. Ini masih di klinik ya, saya Masih, kelihatan masih. soalnya Iya, backgroundnya iya, sedang iya. di klinik. Masih Selamat alhamdulillah. kembali bertugas Dokter. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Enki, mohon izin sebelum ditutup ada informasi juga dari Klinik Jasmine bagi Anda yang akan melakukan Hmm. jadwal vaksin bagi putra-putri Anda. Nah, ini masih ada satu informasi dari Klinik Jasmine yaitu sesuai dengan rekomendasi dari Kemenkes dan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin anak harus tetap dilakukan sesuai jadwal, tidak boleh terlewat sahabat MKI. Nah, Anda dalam kondisi seperti ini tinggal memilih saja fasilitas kesehatan yang memisahkan antara anak yang sedang sakit dan juga sedang sehat. Salah satunya bisa Anda akses di Klinik Jasmine, sahabat MKI, di Jalan Dayang Sumbi nomor 10 di dekat Jalan Siliwangi ya, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Boleh Anda langsung datang ke Klinik Jasmine untuk keterangan lebih lanjut atau boleh juga cek di Instagramnya di @jasminemkmedica. Terima kasih banyak sahabat MK. Kita akan lanjut dalam segmen selanjutnya. Jadi tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.